Oke, welcome back the Number 10 Show. Kalau biasanya saya sama Midian, ini line up-nya strikernya baru ini. Pemain pinjaman. Ini ada Firman, dia konten kreator juga biasanya, tapi lebih ke tulisan. Jadi Firman ini sekilas tentang dia kamu nulis berapa buku, kan? Antologi Ada ada 5 kayaknya ya? 5, iya, Ada tapi semuanya 5. antologi sih. Iya, jadi terus satu hal yang fun fact dari Firman ini, kami itu dulu pernah bersih tegang lewat tulisan. Oh iya, Iya oh iya kan? iya iya iya. Iya kan? Iya, iya. 2000 berapa ya? 2017 kayaknya ya. 17 kalau nggak salah Kak. 2017 dia nulis tentang Jose Mourinho di Pandit, terus tulisannya di counter sama saya. Terus Iya, tapi waktu kita itu di sama-sama gak kenal. Ketemunya di MWF kan akhirnya waktu itu. EDWF. Oh, iya. Oh ternyata, Itu oh ini yang dulu nulis tentang Jose Mourinho. Oh iya iya iya. itu epic sih. Karena karena saya mikirnya, wah, kok bisa ketemu di sini? Kita kan nggak saling kenal ya. Soalnya waktu saya nulis itu kalau nggak salah sayanya ada di Jogja. Mm-mm, mm. Terus habis itu balik ke Makassar, akhirnya ketemu deh. Saya malah nggak ngeh kalau ternyata Firman tuh yang namanya Firman. Cuma waktu itu kan teman-teman ngasih info. Kamu mau counter tulisan ini nggak? Ya udahlah bikin lah, berhubung saya fans Jose Mourinho ya udah dibikin. Ternyata ketemu di festival literatur. Saya sebenarnya juga suka sama Jose Mourinho, cuman pada saat itu ketika dia melatih MU, saya merasa kayaknya nggak cocok Gak cocok sama MU, iya iya. sama MU-nya Iya gitu. betul betul. Dan momennya kan pas lagi tepat, makanya bikin tulisan kayak gitu. Tapi epic sih itu, epic 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 sih waktu itu. 2 kali lagi kalau nggak salah ya kayak bikin Dua tulisan. kali ya, 2 kali. Tulisan pertama terus di counter, terus kamu counter tulisan lagi kayaknya ya. Iya kayaknya sedikit. Iya Nah, sedikit. nah, pada saat itu kan kok nih orang nggak keluar keluar gitu. Akhirnya jadi bikin tulisan lagi gitu. Masih masih ada nggak tulisannya di Pandit? Udah lama nggak ngecek sih Kak, cuman kayaknya masih ada. Nah, cuma linknya kayaknya sama si Pandit Football tuh diganti sedikit. Ah, yang Entah jelasnya kau, mungkin mereka ah, mungkin mereka pindah server atau hosting gitu, makanya ininya juga berubah, linknya sedikit berubah. Terakhir ngecek, tapi kayaknya masih ada sih. masalahnya yang counter tulisannya itu yang nggak ada. Website yang aku tempatin Oh, buat ini mati, oh jadi ya iya udah hilang. sih, iya iya Iya, iya si offside ya. iya offside offside ID. Oke, itu sekilas tentang. Tapi ternyata kami sama-sama fans United. Jadi ya udah ketemunya sama-sama fans United meskipun counter tulisan masing-masing punya argumen. Tapi pada dasarnya kita fans United gitu. Iya, tapi saya mau disclaimer dulu Kak di Apa? eh, pembahasan kita. Saya nih lagi lagi mikirin mau pindah klub. Hmm. Cuma belum tahu mau pindah ke klub mana ya. Mau yang Karena kan hipster, mau yang garans juara, atau mau yang biasa-biasa aja. itu belum tahu. Karena kalau misalnya saya pilih klub kayak PSG, udah pasti juara. Tapi di Heeh, Prancis. oke. Nggak bisa nggak Nontonnya bisa. susah ya? Iya, susah. Kalau misalnya di Liga Inggris, siapa sih nggak mungkin Liverpool kan? Nggak mungkin lah, Gitu. nggak mungkin. Eh, di Spanyol ya nggak gimana-gimana banget sama Barcelona Iya. atau Real Madrid, nggak mungkin Mm-mm, gitu. mm-mm. Jadi masih masih belum tahu nih. Tapi lagi Italia? malas sama United. Italia, AC Milan paling sih. Kalau Inggris, kalau yang hipster ada, kalau misalnya mau.
Sekarang Brighton. Brighton ya, iya. Tapi Eh, kalau kalau ngelihat Brighton sekarang kayaknya mereka udah enggak sih, kayaknya separuh musim selanjutnya kayaknya mereka bakal turun sampai di bawah posisi 10 deh. Itu prediksi prediksi saya ya. prediksi prediksi liarnya kayak gitu ya, Iya, karena ditinggal Graham iya. Potter ya. Karena yang lihat juga di beberapa pertandingan terakhir kayaknya udah mulai biasanya kan dimulai dengan seri terus nanti kalah. Biasanya Iya kan iya gitu iya iya kayak iya. kayak kayak Arsenal awal-awal panas, nanti Mm-mm. pertengahan menuju akhir turun turun turun. Cuma sekarang kayaknya Arsenal kayaknya sih bakal juara. Kayaknya gitu. Kayaknya, Semoga iya. aja ada juara baru gitu. Tapi kamu Sejauh ini sih. tapi kamu tahu gak sih kalau MU kemarin main lawan Cadiz kalah 4-2. Iya, lihat, lihat. Sempat lihat highlightnya. Sempat lihat ya si Anthony Martial main ternyata di Anthony situ. Pas Martial main, main, iya. iya. Garnacho Nah, di situ main. Pak, saya baru ingat kalau lah, ini orang kagak diajak ke Piala Dunia ternyata ya. Nah, Iya, maksudnya kelihatan kan dari situ kualitas MU kayak apa. Seorang striker yang sering dimainkan di depan nggak ikut mm, Piala Dunia, jadi kan ya kelihatan gitu. iya, ketaker. Hmm, makanya. Jadi eh kita mau bahas apa soal Piala Dunia nih? kita bahas Piala Dunia. Kamu ngikutin nggak Piala Dunia kemarin? Tahun ini. Dibilang ngikutin, nggak nonton semua pertandingan, milih-milih sih sebenarnya. Milih-milih ya. Iya, dari kayak saya lagi lihat ininya nih. Waktu Qatar main pertama tuh nggak nonton. Saya benar-benar Hmm. skip karena saya nggak kenal sama sekali pemain Qatar satupun nggak ada. Iya, iya, iya. Jadi kayak mau nonton dan sudah pasti kalah ya ternyata. Mereka tuh Mm-mm. 3 kali main 3 kali kalah ya. 3 kali main, 3 kali kalah. Tim Iya. tuan rumah Dan terburuk. iya ya, Mm-mm. baca-baca dari media katanya gitu. Makanya udahlah, dan udah ini sih udah pasti Belanda yang lolos tuh kalau di Ya, yang grupnya. di grupnya. Heeh. Jadi ya udah. Kayaknya waktu itu nonton sekali pertandingan Belanda, cuman lupa lawan apa. Habis itu lanjut ke pertandingan-pertandingan lain gitu. Mm-mm. Tapi lagi-lagi milih-milih kayak kayak di aplikasi live score tuh saya ngefavoritin cuman beberapa negara. Siapa aja? Siapa aja? Kayak negara Asia udah pasti Korea sama Oke. Jepang. Ya, karena Mm-mm. setiap setiap Piala Dunia tuh saya selalu seneng lihat Jepang sama Korea Korea Selatan Selatan. eh, karena saya ngelihat Jepang sama Korea Selatan tuh jiwa petarungnya selalu membara gitu Dan itu di terbukti di setiap Piala Piala Dunia Dunia. sekarang ya, di Piala Dunia yang Iya, sekarang. kayak yang sebelumnya juga kan Korea Selatan kalau nggak salah ngalahin Ngalahin apa Jerman. Jepang ya, Jerman, ya yang ngalahin ngalahin Jerman. Jerman. Mm-mm. Mm-mm. Jadi makanya saya selalu seneng karena kan jarang-jarang loh tim Asia tuh ngalahin raksasa Eropa gitu. Bahkan tahun ini Jepang berhasil ngalahin Jerman juga, Sama Spanyol ya. sama sama Spanyol. Iya, Terus Korsel ngalahin Portugal. Jadi ya iya, beralasan sih. iya itu makanya. Dan setelah kemarin Piala Dunia saya jadi ngecek-ngecek pemainnya si Jepang tuh ternyata banyak yang main di Di Bundesliga kan. Bundesliga. Iya, iya, iya. Iya, makanya kayaknya dari situ mereka punya semacam formula buat nyari cara nyalahin Jerman tuh dari situ karena kan banyak pemain Jerman kebanyakan main di Jerman tuh di Liga Yes, Jerman. yes, yes. Nah, makanya kayak mungkin sedikit banyak mereka tahu pola permainannya kayak gimana. Jadi dan enak banget ngelihat Jepang sama Korea Selatan main tuh. Apalagi yang pas pas eh lupa Korea Selatan sama apa ya waktu itu. Yang Sama mana? Ghana kalau nggak salah. Yang Ghana. Di wah itu waktu itu saya nonton di 10-15 menit terakhir. Waktu itu kalah ya kalau nggak salah Kalah, si Korea Korea. Selatan kalah. Iya, iya, iya. Iya. Ah, ah.
itu 10 menit atau 15 menit terakhir itu Korea Selatan nyerang terus itu Nyerang luar terus, biasa. iya. Iya, karena kan Mm-mm. mereka nyari gol kan. Karena kan Mm-mm. lawan Portugal kan belum tentu menang. Benang, betul, betul, betul. Makanya kan Mm-mm. mereka genjar banget pas lawan Ghana, tapi ternyata kalah. Cuman itu mainnya wah mantap. Kamu nonton pertandingan ini nggak? Arab Saudi Argentina nggak? Nonton pas babak kedua. Berarti pas pas Argentinanya dikolongin sama di 5 menit itu ya? Iya, iya. Jadi eh, saya lagi kerja. Biasanya kan malam-malam saya kerja. Hmm. Kalau misalnya siang belum beres tuh malam biasanya saya lanjut. Nah, saya Hmm. lagi kerja cuma di handphone si live score itu tetap aktif. Oke. Lagi kerja, lagi ngemil. Lah, Argentina kalah. Kok bisa nih? Dari unggul dulu kan 1-0 1-0 ya. penalti ya. Penalti, Iya. penalti. Pas pas itu mah kayak ini mah udah pasti menang. Udah kalau kayak Hmm. gini baru baru berapa menit kan 1-0. Ini Yes. mah udah pasti menang saya bilang gitu. Terus lagi Mm-mm. ngemil, lagi kerja, ada notif 1-1. Nggak lama Nggak ada lama notif dua lagi satu. Iya. 2-1. Wah, Iya. wah, ada apa nih? Langsung buka Langsung video. langsung nonton. eh, iya. Tapi Itu kamu sih habis. kamu ngikutin karena kamu nggak terlalu ngikutin ini kan, nggak terlalu ngikutin Piala Dunia gitu. Eh, Kalau 2018 kemarin ngikutin. 2018 ngikutin cuma nggak banyak ingatan sih. Aku 2018 tuh Rusia ya. Rusia iya. Aku malah sama sekali nggak Iya. ada nggak ada nggak ada ingat Piala Dunia 2018. Nggak tahu kenapa aku nggak tahu ngapain di tahun 2018 itu. Sampai sama sekali nggak ingat kalau oh 2018 itu ternyata Rusia. Ingatnya pas final doang. Eh, finalnya Prancis sama Kroasia Kroasia. ya. Iya, Prancis Iya, iya. Kroasia. Ingat yang si Modricnya jadi pemain terbaik tapi Yes. kalah. Yes, yes, Iya, yes. ingat, ingat, ingat. Eh, yang saya ingat di 2018 itu si siapa lagi sih? Giroud. Oh, yang rekornya itu dia ya ya ya. Heeh. Iya, kan kan ya memang salah satu pemain yang underrated sih kalau kata saya si Giroud tuh. Jadi Mm-mm. kayak mungkin sama kayak si siapa ya di Liverpool mungkin sama kayak Henderson. Jordan Henderson. Ya ya ya. Iya, sama kayak posisinya kayak kayak walaupun beda posisi ya Mm-mm, mereka. mm-mm, Cuma kayak mm-mm. posisinya itu dikorbankan untuk memastikan pemain-pemain lain tuh bisa konform gitu. Kalau saya ngelihat kayak gitu. Tapi ternyata kan di golnya selalu banyak dan bahkan Piala Dunia sekarang ternyata Giroud masih masih bagus Man- gitu. Bahkan cuma kalah sama Mbappe di pencetak gol terbanyak Prancis sekarang. Iya ya. Mm-mm. Oh iya iya. Dan kemarin kalau nggak salah dia ngalahin rekornya Thierry Henry ya. Thierry Henry ya, rekornya Thierry Henry pencetak top scorer Prancis. Ya all time. Iya, seorang Giroud Itu. loh, main di AC Milan. Saya bahkan nggak tahu loh dia sebelum sebelum setelah pindah dari mana sih kemarin di Chelsea, Chelsea, Chelsea terus AC Milan. AC Milan. Setelah pindah dari Chelsea itu saya nggak tahu. Sama kayak Alexis Sanchez Alexis setelah dari Sanchez. MU saya nggak tahu dia kemana. Oh, ya, 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 ya. Dia pindah tuh dari mana ke mana sekarang nggak tahu Mm-mm. kemana. Mm, 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 mm. Terakhir tahu-tahu dia ada di mana sih di Liga Prancis ya. Alexis Sanchez kalau nggak salah di mana ya? Setelah dari Inter tuh dia Monaco kayaknya. Mana ya? Aku lupa. Pokoknya di Prancis. Nggak Mm-mm. tahu apa di Olympique Marseille atau di Atau Marseille ya? Monaco. Kayaknya Iya. Marseille deh. Hmm, hmm, Nah hmm. itu kayak gitu. Cuma kan bedanya si Ciro selalu bisa jadi pemain yang kayak kemarin jadi penentu kemenangan. Iya. Kalau si ya kalau si Sanchez kan ya udah sekarang pokoknya kayak MU itu merusak karirnya dia lah. Iya. Bahkan bahkan yang ada yang beredar videonya dia pas dia curhat soal dia awal-awal dibeli MU terus dia ngomong sama agennya bisa nggak saya kontraknya dibatalkan dan saya kembali ke Arsenal.
itu kan parah banget itu kalau kayak gitu. Berarti udah tahu dia kalau ada yang tidak beres sama Iya. MU itu, makanya Eh, saya mau ganti klub aja, mau ngefans sama klub lain. Nggak berarti bener ini klub. berarti Piala Dunia Piala Dunia ini kamu nggak ada jagoan khusus, nggak ada tim tim favorit. Saya tuh setiap Piala Dunia sebenarnya jagoin Brazil sejak 2022. Oh, oke. 2002 2002 itu ya. Ha. Brazil. Cuma makin ke sini makin ngeliatin performa sih. Hmm. Lebih ke ngeliat tim mana yang mainnya konsisten, dan sejauh ini ngeliat tim yang konsisten sebenarnya Prancis. Ya, 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 ya. Bahkan sampai sekarang pun dari 2004, dari 2014 Euro 2016, 18 Piala terus Piala Dunia sekarang kayaknya memang materi pemainnya Prancis sampai sekarang masih bisa dibilang cadangan sama intinya itu sama kuatnya kayaknya. Mm-mm. Berarti kamu nggak pernah dukung Inggris? Gimana ya? Inggris tuh pemain-pemainnya kalau menurut saya, kalau mereka main di level klub pada bagus-bagus lumayan gitu. Tapi Tapi kalau masuk di ketika timnas, disatuin di timnas tuh malah jadi nggak oke kayaknya itu Inggris memang gitu. dikutuk deh kayaknya. Nggak pernah. Cuma kalau misalnya football is coming home, ya Ya. bagus, senang-senang aja. Cuma kalau Ah. misalnya ngedukung Inggris sampai bela-belain untuk itu, kayaknya enggak, karena ngelihat dari kemarin kan yang Euro juga Mm-mm. kayak gitu. Football is Mm-mm. coming home, tahu-tahu kalah. Jadi lebih ke realistis gitu. Kayak kayak saya kan juga dukung Belanda lolos sebenarnya. Iya, iya, oke. Iya, ternyata enggak juga. Padahal mereka secara materi pemain bagus gitu. Mm-mm. Kalau Ka- Kalau Argentina, nah itu, kalau Argentina saya kan juga gimana ya? Eh, Pengen Messi menang, tapi jangan Argentina. Bisa nggak sih? pengen itu bentar-bentar. Pengen Messi menang, tapi jangan Argentina itu gimana? Nah, gitu. Soalnya Messi kan udah pasti habis ini pensiun, sama kayak Ronaldo udah pasti Iya. nggak bakal lanjut lagi. Mm-mm. Pengen dianya menang, cuma saya nggak terlalu suka sama Argentinanya, apalagi sama si Emi Martinez. Mimi Martinez. Semalam dia ngegagalin ini loh. Penaltinya Belanda loh. Iya, cuma Iya. nggak suka, bukan nggak suka, lebih ke apa ya? Tapi memang Emi Dia orangnya Martinez itu ini sih, ngeselin. iya intimidatif dia orangnya memang. Iya, Iya. heeh. Mungkin eh, banyak juga yang suka, tapi saya kayaknya di bagian yang nggak sukanya gitu. Bagian nggak sukanya, iya, iya. Suka ngeselin aku kalau Memang ngelihat, ngeselin dia itu. iya, Mm-mm. lagi nonton Premier League tuh suka ya gitu. Iya, apalagi kemarin pas Aston Villa MU terus tendangan bebasnya si Luka Digne itu Martinez Nah, itu ya, sampai ngasih arahan ke Digne buat buat ngesut kan. Itu memang kok kampret memang tuh kiper itu. nah, kayak gitu bang. Mungkin di satu sisi kadang-kadang ngelihat tuh eh, kocak juga nih kiper gitu, tapi tuh Hmm. lebih lebih banyak kayak apaan sih gitu. Gitu. Semalam kamu ini nonton Kroasia Brazil. Nonton. eh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu fokus nontonnya karena sambil buka lain-lain gitu kan. Hmm. Cuma dan ya itu, saya sampai update di IG kalau misalnya kalau bercandaan sih. Cuma Oh, kalau kalau aku misalnya tahu itu, aku Kro- lihat itu. Iya, 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 iya. ini kalau misalnya Kroasia menang Piala Dunia, ah gimana gitu, Iya, kamu kayak berhenti nonton aneh gitu nonton bola gitu. ya. Kayaknya mau berhenti nonton bola aja sampai
ya sampai akhir tahun. Kan mulai lagi tahun depan emang. Mulainya tahun iya. Aku tuh nonton Iya, Brazil semalam itu kan. Itu sudah ngantuk tapi masih nahan. Terus pas golnya Neymar, itu kan mas di perpanjangan waktu pertama, babak pertama kan. Iya, tuh Neymar ngegolin terus masih nunggu tuh. Saya masih nunggu sampai extra time babak kedua terus berjalan 2 menit. Terus karena sudah ngantuk banget, udahlah tinggal aja lah tidur. Di situ saya nggak nyangka loh kalau ternyata akan ada gol dan berakhir adu penalti. Jadi pas bangun pagi tuh nonton Argentina Belanda adu penalti kan. Terus masih nggak ngeh kalau ternyata berhasil gugur gitu kan. Jadi jadi pas nonton tiba-tiba komentatornya ngomong gini, "Eh, Argentina akan ketemu Kroasia di semifinal." Loh bentar. Bentar. Ini gimana ceritanya? Terus akhirnya ngecek-ngecek live suruh, lah memang sepak bola ini nggak bisa diprediksi, kurang ajar. Aku pikir nggak bakal nyamain kedudukan loh si Kroasia, kurang ajar. sama sih sama. Tadinya saya pikir Kroasia itu ngincar 0-0 biar adu penalti. Ya kan kan kita Eh, sempat chat-chatan tuh. iya, Yang Kroasia incar 0-0 ada penalti terus saya balas kan ya Kroasia berharap campur tangan Tuhan gitu kan. itu prediksi saya Kroasia ngincar 0-0 biar adu penalti ya itu. Nah, makanya pas Neymar ngegolin itu saya ngira kelar udah nih Iya, pasti yes, yes. lolos. Karena eh, apa ya, Kroasia itu kalau saya ngelihat, saya nggak nonton semua pertandingannya, tapi Mm-mm, pertandingan semalam dengan sebelumnya itu yang mm-mm. lawan Jepang ya, penalti juga kan? Jepang. Nah itu Mm, eh, nggak bisa dibilang bagus gitu. Bukan 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 mereka nggak datang sebagai tim yang eh, akan menang Piala Dunia. Makanya mm. pas mereka bisa sampai ke semifinal tuh kayak kalau apalagi sampai mereka juara tuh kayak pertama Piala Dunianya tidak bisa diprediksi. Betul, Yang kedua, kok tim juaranya kayak gini gitu. betul, betul, betul. Pribadi pribadi ya secara pribadi. Yes, yes. Karena ya tuh ya biasa aja pemain-pemainnya juga. Ya kaptennya aja udah berapa sih? tiga Udah mau masuk lima 35 36 kayaknya 34 35 kayaknya Modric. itu kayaknya nanti entah Kroasia juara Piala Dunia tahun ini atau tidak. Nanti Piala Dunia berikutnya pasti Modric masih jadi kapten. Karena saking saking nggak adanya pemain Kroasia yang Bisa sebagus bisa dia gitu. yes yes yes. Tapi salut sih aku lihat Modric semalam bisa main fit sampai staminanya terjaga sampai 100 menit itu. Gila Iya, itu iya, sampai pemainnya sih siapa sih yang ada Jurinovic atau siapa gitu. Itu itu udah ngos-ngosan Modric masih bisa lari kurang aja. Kok iya, bisa iya. orang ini? Tapi jadi mungkin beralasan nanti 2026 di Amerika, Meksiko, Kanada bisa saja Modric masih main jadi kapten di Iya, tengah. bisa aja. Iya. Karena kan kalau kalau di posisi dia sekarang dia nggak harus terlalu banyak lari gitu. Iya, betul. Nah, mungkin nanti porsinya nanti akan dikurangi. Cuma ya itu, karena saking nggak adanya pemain yang sekelas sama dia ya nggak ada pilihan. Makanya ketika dia kalau nanti misalnya Kroasia juara, wah Mm-mm. kacau. Gitu. Tapi memang sih itu tadi yang kamu bilang nah, nggak banget. Memang mainnya Kroasia dari babak penyisihan grup sampai kemarin sampai Jepang itu ya nggak ada tanda-tanda tim ini negara ini bisa bisa layak jadi juara gitu. Iya, Dari iya, aspek apapun kita melihat tuh ya Kroasia kayak gimana ya? Mau dibilang bagus juga enggak, masih masih lebih bagus cara mainnya Maroko sih kalau kalau menurutku iya, ya. iya. Setuju, setuju. Saya juga ngelihat. Jadi eh Maroko Piala Dunia kali ini kalau saya ngelihat si Mm-mm. cara mereka main itu mirip sama Jepang sama Korea. Maksudnya mereka memang punya semangat jiwa, Iya. semangat juang untuk kita pengen menang nih, kita pengen membuktikan kalau kita tuh bisa, kita punya pemain-pemain yang bagus gitu. Mm-mm. Tapi si Malaysia ini ya
ya semalam aja kayak Brazil itu kayak golnya juga kayaknya kalau misalnya si si pemain-pemain Brazil ini nggak keburu apa ya, nggak keburu Euforia. merasa udah, Yes, iya, yes. Heeh. mereka ke bawah euforia kalau misalnya nggak kayak gitu nggak akan Mm-mm. gol itu Kroasia. Iya, Mereka konsentrasinya ini buyar di itu karena iya, berasa sudah menang kan. mereka tuh kayak ini kita udah menang jadi mereka kayak menyepelekan si pemain-pemain Kroasia gitu. Mm-mm. Tapi memang memang semalam juga aku ada feeling kalau Brazil itu dari menit pertama kayak mau dibilang menggampangkan mereka bisa menang mudah sama Kroasia karena dari dari 20 menit pertama kayaknya itu kayaknya Hmm. mereka cuma muter-muter main-main bola tapi mau dibilang yang betul-betul penetrasi sampai bikin repot si si kipernya Kroasia kayaknya juga nggak begitu panas gitu. Jadi vibe Brazil ini terkesan menyepelekan ya memang Iya ada sih terlihat iya agak-agak ya. sedikit kelihatan gitu. Padahal secara kedalaman pemain itu sama kayak Prancis, Iya. tim tim utama sama tim B-nya tuh sama-sama bagus gitu. Cuman Mm-mm. ya itu kayaknya mereka udah merayakan lebih awal pas menang kemarin, berapa sih, 4-1 ya Eh, kemarin itu. iya 4 4-1 apa, sama Korea iya, Selatan. iya, Iya. kayaknya mereka udah finish di situ. Nah, pas tadi malam lawan Kroasia, mereka tuh kayak bingung mau menembus pertahanan si Kroasia gitu. Mm-mm. Salahnya tapi aku kayaknya tahu kenapa Brazil gugur. Karena Fred Kenapa? dimainin. Eh, emang pas pas lawan Korea Selatan nggak main? Kayaknya main, Lupa. cuman babak kedua juga. Tapi Main yang semalam babak memang kedua. Fred itu dimainkan pas injury time atau pas extra time ya. Tapi Iya kayaknya, iya, iya, sekitar di menit-menit itu kan. Nah, mm-mm. Bahkan ada pada saat Modric itu bisa loh, seorang Modric bisa bisa melewati Fred, melewati tackle-nya Fred. Padahal jelas-jelas Fred baru main, Modric sudah 90 menit main. iya, gimana ya? Ngejelasin Fred itu agak sulit soalnya. Jadi kayak kalau dia lagi main bagus itu bagus banget. Kayak memang kayak pemain kelas dunia. Tapi kalau misalnya lagi jelek ya dia mainnya ya kayak gitu. Mm-mm. Yang Pas ya, ya bola sana sini. Jadi kalau saya ngelihat Fred waktu main di MU itu kayak dia agak takut megang bola terlalu lama. Jadi kayak kalau misalnya dia di tengah dikasih bola, dia harus kalau nggak dibalikin ke depan, tapi dia nggak mau megang bola lama-lama. Iya, Itu betul, betul, dia, betul, betul. Memang. dia ngasih bola ke depan, bagus. Positioning pemain yang dia kasih lagi bagus. Makanya sering ada andil dia pas golnya MU tuh. Kayak Hmm, gitu. Tapi mm-mm. lebih seringnya enggak. Ketika dia ngoper, nggak bagus bolanya Iya, juga. Nah, iya. jadi kalau lagi main bagus, itu bagus banget. Tapi kalau lagi enggak, ya kayak Harry Maguire aja. Ya, Harry Maguire. Tadi sampai mana ya? Oh, Fred. Ya, Fred. Malah Iya, bahas. padahal kan sebenarnya Brazil punya banyak pemain tengah yang bagus selain Fred ya. Cuma ya nggak Hmm. tahu ya. Melihat dia main di MU kali ya. Padahal main di MU. Fred kan bukan pilihan utama di MU gitu. Iya, sekarang dia bukan pilihan utama lagi di MU sejak ada ini siapa Christian Eriksen. Iya, makanya agak, ya, di Brazil juga tidak selalu dipasangnya di starter sih. Cuma kayaknya itu eh, membawa dia ke Piala Dunia kayaknya sebuah tanda tanya buat saya pribadi ya. Iya, 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 iya.
Dan ini kayaknya Piala Dunia di mana ada pemain MU itu nyumbang 3 pemain di timnas Brazil. Jadi kayaknya sepanjang sepanjang sejarah kayaknya ini yang terbanyak deh MU nyumbang 3 pemain di timnas Brazil. Ini ya, Yang Fred, Fred, Casemiro, Casemiro sama Anthony. Anthony. Karena Anthony bagus sebenarnya mainnya semalam kalau saya lihat. Mm-mm. Cuma bagusnya ya tidak sampai bisa membantu Brasil untuk menang gitu. Iya betul itu juga betul sih karena apa ya minim kontribusi semalam Anthony sedikit yang dia bisa berikan di lini serangnya Brazil. Iya. Nggak terlalu fokus sih saya semalam nontonnya tuh. Cuma ya memang lagi-lagi memang di situ kelihatan Neymar terlalu bagus untuk tim ini gitu. Betul betul betul. Memang Iya. dia kita patut mengakui kalau kualitas Neymar itu kayaknya Neymar itu kamu pernah nonton anime nggak sih? Beberapa. Kayak kayak dia kayak semalam beberapa kali kan tipikalnya Neymar dia kayak diem dulu. Terus aku karena belakangan ini sering nonton anime bola gitu kan. Tiap kali dia diem aku langsung mikir ini Neymar membatin apa lagi nih? Dia mikirin apa lagi nih? Dia udah kayak Subasa terus tiba-tiba goyang, lewat lagi kan. Tapi dia bagus. Saya sebenarnya cukup senang Hmm, nonton Neymar tuh. Terlepas dari dia suka diving atau banyak gaya, dia tuh ya. pemain yang bagus. Dia bagus. Saya Hmm. suka. Sayangnya katanya ini Piala Dunia terakhirnya dia. Iya ya. Mm-mm. Sayang banget sih. Makanya sebenarnya prediksi awal saya itu waktu baru 16 besar, tim 16 besar itu diumumkan, Mm-mm. eh, Brazil sama Portugal sebenarnya saya tuh Oke, iya iya, prediksinya. betul betul betul. Cuma ternyata malah yang paling kayak kayak punya semangat lebih besar tuh Argentina ngelihatnya. Mm-mm. Kayak saya melihat di Piala Dunia ini Messi tuh kayak benar-benar mungkin karena dia tahu dia masih bagus, masih on form dan akan jadi Piala Dunia terakhirnya, kayaknya dia benar-benar memaksimalkan karena di beberapa pertandingan terakhir benar-benar kayak dia menggendong satu tim Argentina gitu dia Iya, mainnya benar-benar terlepas dari mereka kalah di waktu pertandingan lawan Arab pertama. Saudi itu. Iya. Ya, It- itu itu cuma ini aja sih. Kalau kalau menurutku yang kalah sama Arab Saudi itu cuma faktor masih jet lag, masih jet lag, iya masih iya jet lag iya di iya ini kan. Tapi setelah itu Argentina konsisten tuh maksudnya Messi iya juga masih tetap seperti Messi yang kita kenal. Beda iya. gitu loh sama sama Ronaldo gitu. Kalau misalnya kita mau Wah, ngomongin Messi, kita harus ngomongin Ronaldo gitu. iya iya. Saya eh, suka sama Ronaldo. Hmm, Cuma memang kita harus berbicara fakta kalau dia tuh udah habis gitu. iya, iya memang Dia sama. udah Mm-mm. udah nggak bisa lari. Cuma kalau misalnya mau dibanding-bandingin Messi sama Ronaldo, kita harus nyamain umurnya kalau menurut saya. Ya, Karena karena ada gap dua iya, tahun kan. Ya, ya, iya ya, ada ya. gap 2 tahun. Messi 2 tahun lagi belum tentu Bisa masih bagus seperti kayak Ronaldo sekarang. sekarang. Ya, ya, Iya, ya, 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 ya. bisa jadi karena memang udah habis aja masanya kayak Betul, gitu. betul, betul. Tapi bahwa Ronaldo udah nggak bagus ya memang itu musimnya dia di United yang dia ngegolin masih sekitar 20 gol satu musim itu ya itu musim musim bagusnya dia yang terakhir Yang terakhir, iya. dan iya dan bahkan di situ juga kadang-kadang jelek juga mainnya pada saat itu. Mm-mm, Nah, mm-mm. harusnya pada saat itu setelah musim kemarin harusnya dia Cabut. pensiun. Ya, Iya, pensiun atau pindah atau pindah ya ke Persib MLS Bandung. atau kalau ya, tapi rasanya tidak mungkin sih ya. Kalau pemain-pemain dari Afrika mungkin ya.
iya kecil kalau Iya. mungkin mungkin beberapa tahun kemudian. Tapi ndak mungkin juga kayaknya Ronaldo, bahkan Ronaldinho pensiun pun masih ndak bisa kok datang datang ke ini. Kecuali Raffi Ahmad yang bangkit. Ya itu sih kesalahan mungkin, cuma mungkin karena Ronaldo masih mengejar Piala Dunia terakhirnya. Mm-mm. Cuma ya itu kalau misalnya mau mengharapkan Ronaldo untuk memberi kontribusi sama seperti Messi, mungkin dong Argentina sekarang itu rasanya mustahil sih. Iya Bahkan kan betul. kemarin udah dikasih kesempatan dia masuk babak kedua dari bench itu kan juga sangat-sangat kelihatan. Terlepas dari hype orang-orang yang waktu dia mau masuk itu kan orang-orang berisik, ribut segala Mm-mm. macam nyambut Ronaldo ya itu memang karena dia terkenal itu dan pernah sebagus itu. Tapi Iya ya betul. masanya sudah habis Udah gitu kalau lewat. menurut saya. Iya. Tapi memang itu sih fakta. Mungkin kayaknya Ronaldo juga menolak menerima menerima fakta itu gitu. Meskipun dia sudah ngomong sama Piers Morgan, tapi kayaknya dia masih tetap menolak kenyataan kalau dia itu sebenarnya sudah nggak bisa se eksplosif tahun-tahun sebelumnya. Iya, itu harus ya mau gimana pun itu harus diterima dan ya karena dia terkenal makanya media kan jadi gorengan-gorengannya media di mana-mana dia juga. Mm-mm, mm-mm. Digambarkannya Ronaldo jelek, digambarkannya Ronaldo egonya tinggi, padahal memang benar. Ya itu emang benar gitu. eh ya maksudnya kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, kita udah tahu dia itu salah satu pemain terbaik di masanya gitu dan Iya, mungkin iya. dia udah ada di sepak bola 20 tahun gitu ya. Nah, Mungkin kita akan melihat pemain yang seperti Messi dan Ronaldo itu dua puluh mungkin tahun lagi. ya mungkin ketika kita udah tua gitu, Mm-mm, ketika kita mm-mm. udah nggak terlalu menikmati hal-hal seperti itu. Makanya Iya, saya bisa menikmati masa jayanya Ronaldo dan Messi itu juga merasa senang gitu. iya sih, memang Sebelum sih. sebelum eranya Messi Ronaldo dimulai, siapa sih yang saya konsisten itu? Kakak dulu cuma berapa musim. Iya, iya. Sebelum itu ada siapa lagi? Nggak ada yang Heeh. konsisten dua orang ini gitu kan? Iya, betul. Iya, betul memang. Itu kan sama kayak mereka mengulangi periodenya Pele sama Maradona kan, dan itu terulangnya baru ya di tahun awal 2000-an itu, pertengahan 2000-an itu. Iya, iya, Mm-mm. iya. 2006 6, atau 7 2007 ya, ya. iya. Di situ kan baru dimulainya mereka Mm-mm. dan ya itu tadi nanti mungkin 20 tahun lagi baru ada yang seperti itu lagi. Iya. Nah, karena kita apa ngomongin Ronaldo kan, ini kan Portugal nanti ketemu Maroko nih, ntar malam. Iya, iya. Kamu ada gambaran nggak itu Portugal bakal bisa menang mudah kah? Atau kamu merasa Maroko bisa bikin kejutan lagi atau gimana? Oke, bentar, saya tutup itu dulu, Kak. Oke 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 oke. Yuk. Ya, sebenarnya saya dukung Portugal. Mm-mm, oke. Heeh. Cuma saya ngelihat Maroko juga lagi bagus-bagusnya gitu. Mm-mm. Jadi kalau saya karena saya nggak megang dua-duanya, bukan fans keduanya, cuma suka sama Portugalnya aja. Siapapun yang lolos, saya pasti seneng. Ya, Ah. karena at least yang lolos ke semifinal adalah tim yang memang ya layak lolos Layak lolos gitu. ya, yes yes Dua- yes dua- yes. Dua-duanya ini layak lolos. Kalau Ya yang ya. satu lagi Prancis sama Inggris kayaknya lebih Ah, layak lolos Prancis. kemana-mana Prancis. Hmm. Nah, gitu. Kalau misalnya Inggris menang, mungkin menang adu penalti, mungkin Inggris prediksi. menang adu penalti. Oke, oke, Iya, menarik, menarik. Oke, oke. gitu. Nah, jadi kalau prediksi sampai akhir kayaknya kemungkinan Argentina Oke, sama Argentina berarti menang menang lawan Kroasia nanti ya. saya 90% iya. Oke. Ya, yang 10%-nya campur tangan Tuhan ke Kroasia ya. Iya. Nah, yang antara Prancis, Inggris sama Portugal, Maroko ini yang masih
jadi perdebatan soalnya. Ya, kemarin kemarin aku sempat baca ini. Katanya katanya si Rio Ferdinand atau siapa gitu. Satu Mhm. kalau misalnya mau mau menang lawan Prancis, ya Mbappe aja, cukup Mbappe yang dihentikan gitu. Aku melihat ini bisa jadi bumerang sendiri loh. Maksudnya kalau misalnya Prancis cuma mengandalkan Mbappe, dia nggak, ini Inggris nggak mikir apa ada Griezmann, ada Dembele juga gitu kan. Belum lagi Tchouaméni gitu. Ini kayaknya bakal jadi petaka aja kalau misalnya Inggris fokusnya ke Mbappe terus tiba-tiba malah malah apa kendor di pertahanan di sisi lainnya gitu. Iya betul. Ini kan saya ya, eh, Inggris tuh bisa menang lawan Prancis. Syaratnya Ah, satu, apa? jangan jangan dengerin pandit dari Inggris. Betul, betul. Ya, Iya bener, iya bener, iya bener, iya bener. karena eh, ya gimana ya? Media Inggris itu kan ya termasuk panditnya juga yang asli dari Hmm, sana tuh ya, hmm. terlalu kayak terlalu mendewakan pemain-pemain Inggris gitu. Yap. Jadi dia jadi bias gitu ketika memberi komentar. Mm-mm. Ronaldo selalu jelek karena dia bukan orang Inggris. Iya, eh iya. Harry Maguire akan selalu bagus ya karena dia Karena dia anak orang anak, Inggris. Iya, anak mama. anak anak Southgate dia itu. Iya, makanya kayak gitu bagus. Memang Harry Maguire bagus, mungkin ya melihat statistiknya di MU memang tidak bagus, di timnasnya Mm-mm. bagus, Mm-mm. mungkin tidak sebagus itu juga gitu. Iya, 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 betul. Harry Maguire itu kelihatan bagus karena di depannya itu pemain gelandangnya Inggris itu bagus. Coba di Iya, MU, dia main gelandangnya Inggris kayak gelandangnya MU kayak gitu coba. Ya kelar. Kalau misalnya mau mengandalkan Erikson mengcover dia ya nggak bisa. iya, bisa dong. Iya, makanya di MU dia depannya siapa? Fred. Habis itu ada McTominay. ini. Iya. Ya, McTominay sama Iya. Fred. McTominay sama Fred itu 11-12 Iya, kalau lagi bagus bagus. wassalamualaikum. Kalau lagi jelek ya gitu. Iya. Gelandang-gelandang yang iya, Harry Maguire itu kebantu sama gelandangnya timnas Inggris ya. Mm-mm. Kebantu sama gelandang bertahannya Inggris, gelandang tengahnya Inggris gitu. Untuk sekelas Jude Bellingham, ya Jude Bellingham aja bisa sampai turun turun membantu pertahanan gitu kan, yang berarti cover areanya Maguire jadi lebih sedikit gitu kan. Iya. Ya coba kalau kayak Fred McTominay kayak gitu, ya mereka mereka memang turun turun iya turun, tapi kadang turunnya itu yang mengkhawatirkan. Iya benar. Karena kalau mereka turun di tengah tuh nggak ada yang nge-cover. Itu kalau kalau yang saya lihat di MU ya. Jadi Mm-mm. kalau main tengahnya turun di tengah kosong aja. Jadi ketika bola naik lagi diambil lagi sama pemain lawan. Nah Mm-mm. itu yang tidak terjadi di timnas Inggris. Makanya Harry Maguire di timnas Inggris terlihat lebih bagus. Iya, ditambah lagi kecerdasan intelektualnya Jude Bellingham itu jelas di atas rata-rata kecerdasan intelektualnya Fred sama McTominay. Itu kacau sih. Harry Maguire masih jadi pilihan. Dan ya, ya kan terbukti ya di eranya Erik ten Hag sekarang di MU si Harry Maguire kan nggak bisa berkutik dia. Iya. Mm. Iya, Posisi makanya terbaiknya karena Maguire memang bangku cadangan memang. makanya Ini nanti Portugal ketemu sama Maroko. Kalau misalnya Portugal menang, terus Prancis menang, terulang dong Euro 2016 final toh. 2016 itu Prancis eh Portugal final yang Portugal menang 1-0. iya ya, Iya kan? Prancis Portugal, iya 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 iya, kan? Prancis Portugal. Satu Tapi kosong. sebenarnya dengan kondisi sekarang saya sedikit banyak tuh berharap
nanti Argentina sama Portugal yang masuk final. masuk final. Iya, walaupun itu sebenarnya agak too good to be true gitu ya. Betul, betul. Tapi epic banget sih itu kalau misalnya kejadian beneran Prancis Portugal. One last dance asli itu literally Iya, one last dance. saya udah bayangin tuh Kak. eh Mungkin penonton terbanyak akan pecah di situ. Iya kayaknya. Iya betul. Jadi mungkin ya ini siap-siap aja nih apa layanan live streaming nambah ininya, nambah servernya karena Nah, udah pasti. iya betul. Too good to be true sih memang. Tapi kalau itu kejadian beneran, wah. Akan jadi mungkin salah satu pertandingan yang akan ditonton paling Iya, banyak. paling banyak bisa jadi. Aku nggak pikiran loh kalau misalnya iya ya potensi itu memang ada Portugal Argentina di final itu iya bisa bisa beneran kejadian loh. Dan itu Iya. kayak eh ini kan saya kan suka negative thinking ya. Hmm. Kayak kayak udah sengaja di setting sama FIFA untuk potnya dibikin supaya si Portugal nanti secara secara formasi bisa ketemu di akhir gitu. Iya berarti Piala Dunia ini memang sudah diakali sama FIFA ya. Itu mah negative thinking saya ya. Dan Gitu. mungkin ya ya kalau dipikir-pikir kalau misalnya kita mikir negatif ya. Piala Dunia Qatar, negara Asia. Terus ini Piala Dunia bisa jadi Piala Dunia terakhirnya Messi sama Ronaldo. Dan sebagai penyelenggara, FIFA pasti mau ada memori kan, ada kenangan di fans fans sepak bola. Terus mereka juga bisa dapat cuan yang banyak gitu. Ya, di mana lagi coba tempat penyelenggaraan Piala Dunia yang bisa jadi panggung dua pemain ini yang diadakan di tempat netral gitu ya. Jawabannya Iya, Qatar. tempat netral, panggung terakhir buat Mm-mm. mereka berdua. Mm-mm. Saya yakin juga mungkin bisa jadi musim ini atau musim depan juga mungkin jadi musim terakhirnya Messi. Iya. Bisa jadi kan? Tapi beneran loh kalau misalnya aku baru kepikiran iya ya. Kalau misalnya kayak gitu berarti apa yang diomongin sama Piers Morgan di Ronaldo di Iya, pas wawancaranya Ronaldo itu kan yang iya. menit skor dua Messi, sama terus iya. menit terakhir kamu ngegolin terus Ronaldo it is too good to be true it is too good to be true. Tapi kalau kalau final Portugal Argentinanya kan masih ada kemungkinan. Nah, Mm-mm. kalau yang Messi ngegolin dua itu juga masih ada kemungkinan. Ya, Tapi yang kalau Ronaldonya ini iya itu itu buat saya mustahil. betul. Yang di babak penyisihan grup juga dia sebenarnya udah habis. Jadi Dah, iya. bahkan bahkan pemain-pemain Portugal tuh udah kasih supply bola lumayan banyak ke dia, tapi memang dianya yang nggak Mm-mm. terlalu tidak bisa memaksimalkan lagi memang. Jadi Iya. kayaknya sehabis Piala Dunia Ronaldo mending fokus jadi selebgram aja. Dia kan followersnya paling banyak ya. Iya, iya. Wah, itu luar biasa sih. Udah, mending dia fokus di situ aja. Kalau mau melatih mungkin bisa nanti jadi pelatihnya PSM Makassar ya. Stadionnya ndak ada. Oh iya juga ya. Kasihan. Liga sudah bergulir tapi stadionnya ndak ada. Kasihan. Saya udah gak ngikutin Liga Indonesia ngomong-ngomong udah kayak Sama. Udah lama, gak udah jelas sejak lama. soalnya Mm-mm. regulasi kemarin-kemarin masih nonton, cuma sekarang-sekarang udah kayak regulasinya makin gak jelas jadi udah tinggalin aja lah. Iya. Ini mulai nonton Liga Maroko. Nonton Liga Maroko. Bisa nonton Liga Maroko bisa. Gitu. Ah, iya ya Portugal. Iya ya. Ya, kalaupun misalnya itu kejadian, itu beneran terrealisasi gitu. Ya, semoga aja nanti Ronaldo punya ada motivasi energi berlebih gitu buat partai se se krusial itu, sepenting itu gitu buat ya seenggaknya dia bisa 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 di satu pertandingan itu aja lah main benar-benar main gitu. Yang benar-benar Iya, performanya bagus gitu. kalau benar-benar Brasil kok Brasil sih?
Portugal sama Argentina benar masuk final, Hmm. kayaknya benar akan menjadi motivasi tersendiri buat Ronaldo kayaknya. Karena kan selama ini dia termotivasi main bagus tuh sama Messi kan. Messi, iya, iya, iya. Secara nggak Ya, langsung itu Messi ngasih dia motivasi. harapan kita semua sebagai Harapan. penikmat sepak bola Iya, dunia. karena kan dulu waktu Ronaldo, eh waktu Messi ngomong mau pindah itu kan isunya mau ke Manchester City gitu kan. Terus banyak yang ngomong Ronaldo juga pindahlah ke MU gitu supaya mereka ketemu lagi, tapi nggak kejadian gitu. Terus ya 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 harapan terakhirnya ya mungkin ya di sini gitu. Ya semoga aja bisa kejadian gitu. Meskipun harapannya kalau aku pribadi sih gimana ya, pengen juga Portugal lolos tapi masih lebih pengen lihat Maroko yang masuk semifinal. Waktu Maroko sama Spanyol adu penalti itu saya deg-degan. Deg-degannya tuh megang Maroko. Oh iya. Ya, saya benar-benar kayak nggak pengen Spanyol menang karena kan Spanyol udah nanti aja lah gitu. Iya, Ya kan iya, iya. Piala Dunia berikutnya pasti mereka masih main bagus, tapi Betul. Maroko belum tentu. Betul, betul, betul. Ya, ya, ya. Jadi kapan lagi? Justru malah Marokonya mainnya bagus banget lawan lawan Spanyol. Spanyol dibikin nggak bisa nyerang, nggak bisa masuk ke pertahanan di pertandingan itu kan. Hmm, hmm. Eh, Prediksimu Inggris Inggris Prancis bakal berjalan ketat kah atau ini jadi satu pertandingan laga amal bagi Prancis gitu? Kalau saya ngelihat kalau kalau ngelihat pertandingan Inggris di babak kedua terlepas dari mereka menang banyak di pertandingan awal, Iya. kayak Prancis akan menang 3 sekian gitu, 3 gol Tiga sedikit. gol, tiga gol. Ya, Inggris mungkin bisa ngegolin satu mungkin. Hmm. Prediksi Ya, saya ya kalau ngelihat soalnya Prancis kayak kayak terlalu bagus untuk Inggris deh. iya, iya memang sih. Kalau Prancis itu dari belakang sampai depan tuh kayaknya celahnya tuh nggak ada gitu loh. Kalau Inggris ya celahnya ada. Kalau Inggris kalau kalau misalnya Inggris main main tiga back ya ya siap-siap aja tuh diserang di sisi sisi sayapnya ini kan sisi sayapnya back sisi kanannya Inggris gitu. Tiga Kalau gol. Inggris tuh bukan ada lagi banyak sebenarnya. Ba- Banyak. Karena banyak banyak pemainnya yang tidak konsisten. Iya, iya. Halo. Tidak bangun. Halo. Kalau ini, kalau Portugal Maroko bakal sampai adu penalti nggak menurutmu? Sejujurnya saya nggak ada gambaran untuk Portugal sama Maroko. Kayak saya ngelihat Oh, Maroko sama Portugal kayak bakal sama-sama ketat sih pertandingannya. hmm, Cuma ya, ya, nggak ya. tahu akan diakhiri dengan adu penalti atau enggak. Tapi saya berharap sih enggak ya. Ya itu adu penalti itu sebenarnya menguras energi banget loh. Nggak cuma pemain, penonton juga deg-degan sendiri gitu kan? Itu kalau iya kalau sebelum adu penalti kan ada perpanjangan waktu dulu yang mana itu si pemain akan butuh waktu lebih banyak untuk recover menuju ke Mm-mm, pertandingan selanjutnya. Jadi kalau bisa mm-mm. bisa adu penalti lah biar nanti tenaganya bisa disimpan di semifinal sama final gitu. Iya betul, iya, iya benar-benar. Karena jeda waktunya kan dikit banget ya. Dikit Cuma banget. 1 bulan untuk sekian pertandingan sampai menuju final. Mm-mm. Bahkan setelah final pun cuma 1 minggu kayaknya jeda sampai akhirnya. Cuma ada jeda 1 minggu sampai masuk ke liga lagi. Iya, karena kan ngejar liga untuk akhir tahun, apalagi Liga Inggris. Apalagi Liga Inggris ada Boxing Day-nya kan? Boxing Day, iya, Iya. bakal ribet sebenarnya. Mm-mm. Iya, oh Itu iya. sih. Iya Cuma benar. berharap berharap Portugal menang biar bisa ketemu di final sama Final. Argentina. Yes, Tapi yes. kalau misalnya Maroko menang, tetap layak.
Ya. Kita sebagai fans netral ya itu nggak ada masalah gitu ya. Iya, iya. Iya. So, jangan Kroasia aja deh. Gitu. Karena aku pribadi Piala Dunia ini memang nggak ada jagoan karena jagoan saya nggak lolos. Italia Itu mah kemarin dia udah ngambil jatah Euro. Euro. Iya sudah mengambil jatah Euro. Dia Makanya yang bagi kayak lain aja. iya Biar makanya mereka nanti fokus lagi di 2026. 24, 26, 2026. Iya. Jadi ya Piala Dunia ini betul-betul cuma menikmati aja nggak ada yang euforia berlebih. Tapi asli pertandingan kayaknya kalau misalnya kamu disuruh milih satu pertandingan yang pernah kamu nonton di Piala Dunia sekarang tahun ini, pertandingan paling nggak bisa dilupakan itu yang betul-betul menyita perhatian itu pertandingan pertandingan siapa? Sebetulnya pertandingannya Arab Saudi Argentina sebenarnya. Ah. Walaupun saya nontonnya bentar ya, tapi Iya, ngelihat itu sesuatu yang wah gitu. ih, iya betul. Apalagi setelah pertandingan ada bumbu-bumbu fansnya Arab Saudi yang tiba-tiba Iya. nyabotase stasiun TV Korea dan akhirnya jadi tren kan? Oh, selain itu Korea Korea Selatan sama Jepang sih selalu Ah, menyenangkan, iya. yes. Korea yang tapi memang pertandingan yang Jepang lawan Jerman itu memang itu Iya, gila parah banget itu pertandingan memang. itu biasa. Sama satu pertandingan yang skornya 3-3 tuh eh apa ya, kemarin Kamerun kalau nggak salah ya. Tiga Apa tiga apa ya? ya 3-3 Kamerun sama Swiss bukan ya? Eh, Sama bukan Swiss, Serbia ya, bukan. Serbia. Serbia benar Serbia. Serbia. Itu Serbia betul. kalau sebagai penonton netral itu pertandingan itu Betul. paling menyenangkan untuk Itu ditonton. memang pertandingan yang di luar dugaan. Lah, Iya. kok bisa padahal ketinggalan kan Kamerun 3-1 dulu awalnya kan. Tinggalan 3-1 Hmm. terus lah kok 3 sama ngejar sama lagi. Iya, Iya, betul itu itu pertandingan. kalau Hmm. sebagai penonton netral itu yang paling bagus sejauh ini Hmm. sebenarnya. Iya. Betul. Iya juga ya. Kamerun Serbia betul. Gitu. Jadi Ini ada berapa segmen? kenapa? Ada berapa segmen di podcast ini? Ini yang terakhir sudah. Oke. Oke. Ya. Kita dengan apa biasanya? Kenapa? Kita akan tutup dengan apa biasanya? Tutupnya nggak ada sih. Biasa berjalan aja. Berjalan aja. Gitu. Jadi kayak Iya. ngobrol biasa aja ya. Iya. Mungkin mungkin karena udah tinggal 9 menit juga gitu. Jadi langsung ke ini aja. Ke closingan aja. Gitu. Jadi gimana? Berarti kita karena kayaknya sudah mau selesai. Jadi aku pengen nanya ke Firman satu pertanyaan terakhir. Uh, apa namanya? Ekspektasi di Piala Dunia ini memang gongnya itu Argentina Portugal ya. Iya, Harapannya di Argentina Portugal ya. iya. Iya. Memang iya. Gimana pun kita sebagai penonton bola yang netral maupun tidak netral, Ah, mau itu pendukung Prancis, mau itu ah, ah. pendukung Inggris, pasti ketika Argentina sama Portugal yang masuk final, itu pasti semuanya pasti nonton, nggak mungkin nggak. Iya Karena betul. pasti kita pasti merindukan masa-masa Ronaldo sama Messi masih ada di Barcelona dan Real Madrid. Itu kan jutaan Iya. pasang menunggu orang yang nggak pernah begadang jadi begadang cuma buat nonton pertandingan itu. Iya, bahkan sekarang El Clasico sudah nggak ada apa-apanya karena dua Iya, figur itu nggak ada hilang kan. iya. Dan Mm-mm. itu mungkin akan ada lagi ya 10 atau 20 tahun lagi hal kayak gitu. Jadi Iya betul. kalau bisa dibuat, nggak peduli FIFA mau
bikin settingan biar gimana Argentina bisa masuk final sama Portugal. Kalau bisa bikin lah gitu. Kalau kalau bisa dibikin sehalus mungkin gitu ya, supaya itu kejadian. Harus mungkin biar bisa. Heeh. Bikin sehalus mungkin sampai orang-orang nggak ngeh, nggak percaya kalau itu settingan gitu. Iya, iya. Itu sih harapan terbesar. Jadi Aduh. biar biar eranya dua pemain terbaik sepanjang sejarah ini ditutup dengan manis. Nggak peduli siapapun yang juara gitu. Iya, Soal juara itu masalah bonus. pribadi mereka berdua itu Yes. bonus aja gitu. Iya betul betul. Iya betul betul. Penegasan the real Mungkin GOAT meskipun GOAT-nya kita mungkin akui dua gitu. iya itu udah pasti. Mungkin ketika nanti mereka ketemu di final, siapapun yang juara akan jadi jawaban siapa yang terbaik di antara keduanya. Mm-mm, mm-mm. Tapi kita sebagai penonton ya gimana pun harus mengakui kalau ya dua-duanya ini memang pemain terbaik itu. Iya, iya betul, iya memang. Nah, ini pertanyaan terakhir. Karena kita sudah apa sampai di harapan Piala Dunia finalnya Portugal Argentina. Kamu eh, menurut kamu pribadi sebenarnya siapa sih yang lebih 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 layak menyandang the number one GOAT? Wah, pertanyaan sulit, sumpah sulit. Karena eh, mungkin kalau dilihat dilihat saya sebagai fans United, Pasti nggak mungkin milihnya Ronaldo. milihnya Ronaldo. Tapi saya nggak bisa bilang gitu juga karena Messi dengan segala rekor yang dia pecahkan, Mm-mm. iya dia juga salah salah satu yang terbaik. Jadi jawabannya saya nggak bisa milih Kak. Nggak bisa milih. Iya benar, saya nggak bisa milih. Terlepas dari kalau misalnya dinilai secara angka, dua-duanya nih nggak ada yang bisa eh, dua orang ini dipasang paling atas, bawahnya tuh nggak ada satupun pemain yang bisa mendekati gitu. Jadi mereka emang dua dua berdiri paling Berdiri tinggi di atas sejajar tuh ya, sejajar. Iya, berdampingan. Yes, 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 yes. iya. Mm-mm. Di bawahnya jauh, masih sangat jauh, masih kayak kayak mereka di puncak gunung, semua pemain yang lain masih masih di Lereng. kakinya Iya gitu. masih di kaki Iya, gunung. belum kemana-mana gitu. Jadi nggak bisa milih sih Iya. sejujurnya, walaupun saya fans United. Itu kayaknya pertanyaan yang jawabannya baru akan terungkap kalau Argentina Portugal ketemu di final dan Iya, betul. dia kan betul betul betul. Iya, Ya mari kita berharap angan-angan itu kenyataan supaya Piers Morgan juga jadi senang gitu. amin. Kalau misalnya fans Messi, dia akan bilang Messi terbaik, fans Ronaldo akan bilang terbaik. Tapi kalau Iya, netral, harusnya nggak bisa milih sih nggak bisa sebenarnya. harusnya nggak bisa milih ya. Ah, iya iya. Oke, kalau begitu, thank you Firman udah Ini next week gabung. kapan? Nanti ku kabari lagi ya ininya, gimana ininya. Kalau misalnya kalian yang nonton mau eh, ngikutin Firman, kamu nama websitenya apa man? Nanti ku cantumkan di deskripsi. Firmansyah.com. Firmansyah.com ya. Oke oke oke. Eh, kalau mau berinteraksi, tapi kayaknya Firman nggak punya Twitter deh. Instagram. Udah Instagram tapi di private dan kayaknya kalau saya nggak kenal nggak akan saya terima Kak sekarang. Jadi Oh paling oh, paling udah interaksinya di website aja ya, di blog aja ya. di aja. Oke. Oke, thank Oke. you Firman udah gabung. Yuk, Ya, bye. yuk.